Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indru Landari dan dua orang teman saya, Clara Zulika Wahyuni dan Rois Am. Kami dari kelompok 12 Aspek Hukum kelas 5D Perbankan Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Merger, Konsolidasi, dan Ekuisisi di bidang perbankan syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsolidasi dan ekuisisi. Pengertian konsolidasi. Konsolidasi yaitu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dasar hukum konsolidasi. Apa yang merupakan dasar hukum bagi merger perusahaan seperti yang telah diuraikan di depan, pada prinsipnya berlaku juga bagi tindakan konsolidasi ini secara mutalis mutandis. Yang ketiga yaitu syarat-syarat konsolidasi. Berikut ini hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka konsolidasi, yaitu yang pertama, konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyehatan perusahaan, maka sebelum dilakukan konsolidasi wajib terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pelaksanaan konsolidasi harus memerhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan juga kepentingan rakyat hanya banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Akuisisi. Pengertian akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan merger, pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan masih tetap eksis, hanya kepemilikannya yang telah berubah. Dasar hukum akuisisi. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur secara khusus mengenai akuisisi, salah satunya yaitu dalam ayat 1 yang berbunyi, pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan lainnya. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lainnya di sini yaitu adanya ketentuan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa apabila akuisisi tersebut dilakukan terhadap perusahaan terbuka, haruslah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ini. Ada dua cara, yaitu yang pertama harus dilakukan lewat pasar modal. Sungguh pun biasanya juga dilakukan dengan semacam pengikatan jual beli saham sebelum akuisisi tersebut dilakukan. Yang kedua, pada prinsipnya harus dilakukan lewat mekanisme khusus. Untuk itu yaitu apa yang disebut tender offer. Tata cara akuisisi. Secara ringkas, tata cara akuisisi ada 9 tahap. Tahap pertama yaitu penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua, menyusun usulan rencana akuisisi. Yang ketiga, menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi. Yang keempat, pengumuman ringkasan rancangan akuisisi. Yang kelima,
rapat anggota masing-masing perusahaan. Yang keenam, pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Yang ketujuh, permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Yang kedelapan, persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. Dan yang kesembilan yaitu pengumuman hasil dari akuisisi. Itulah dia materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rois Am. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Am. Saya ingin menjelaskan merger. Pengertian merger. Merger dalam undang-undang tentang perseroan terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian merger. Dengan demikian, merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dilihat dari segi tujuan tersebut, terdapat dua macam merger bank, yaitu merger dalam rangka rescue program, yakni merger dengan atau antara perusahaan yang kurang atau tidak sehat. Yang kedua, merger dalam rangka improving business, yakni merger antara perusahaan yang sehat. Dasar hukum merger. Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Yang kedua yaitu diatur oleh Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan. Yang keempat, KUH Perdata tentang perjanjian. Dan yang kelima, beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan merger. Yang keenam, peraturan khusus yang berkaitan dengan kegiatan merger. Syarat-syarat merger. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka merger yaitu merger yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan merger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan merger harus memerhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan. Yang ketiga, merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakilkan sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. Tata cara merger. Secara ringkas, tata cara merger yaitu melalui tahapan sebagai berikut. 1. Menyusun usulan rencana merger. 2. Menyusun rencana merger dan konsep akta merger. Yang ketiga, pengumuman ringkasan rencana merger. Yang keempat, rapat anggota masing-masing pihak. Yang kelima, pembuatan akta merger di hadapan notaris. Yang keenam, memohon izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembus kepada Menteri Kehakiman. Yang ketujuh, persetujuan atau penolakan permohonan izin. Yang kedelapan, pengumuman hasil merger. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Rois dan Indri di bagian keempat yaitu merger, konsolidasi, dan ekuisisi di bidang perbankan syariah.
Bank merupakan intermediasi dana untuk menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan, dan suatu badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang penyalurannya akan kembali pada masyarakat juga, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal merger bank, di samping untuk alasan peningkatan efisiensi, daya saing, size, dan kinerjanya, kepentingan bank untuk melakukan merger dan konsolidasi adalah untuk meningkatkan modalnya berkenaan dengan keharusan bank memenuhi rasio kecukupan modal. Namun, merger bank juga harus memberikan perlindungan kepada para pemegang saham, para nasabah penyimpanan dana, para pegawai bank, kepentingan para pengurus bank, perlindungan bagi pemegang saham minoritas, dan perlindungan kreditor. Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu perseroan nomor 14/224/BB PBI garing 2012 yang diterbitkan sebagai suatu upaya korektif dari peraturan pemerintahan tersebut dalam membatasi setiap orang untuk hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Kebijakan kepemilikan tunggal ini juga mengakibatkan adanya perubahan pada pengaturan mengenai ekuisa bank. Mungkin ini saja penjelasan dari kami tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan syariah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.